Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian yang sedang menyaksikan video pembelajaran kali ini. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme dari pencernaan, yang mana mekanisme pencernaan itu melibatkan serangkaian organ, makanya disebut dengan sistem organ ya, karena terdiri atas serangkaian organ. Nah, lalu pencernaan itu terjadi seperti apa dan bagaimana tahapannya? Kita lihat dulu di sini ada bagian gambar ya. Pencernaan itu pertama kali terjadi di bagian mulut. Nah, di mulut lalu akan didorong makanan tersebut menuju kerongkongan. Setelah kerongkongan akan menuju bagian lambung ya. Nah, di lambung makanan setelah dicerna akan menuju lagi ke bagian usus halus. Di mana di usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada bagian duodenum, ada bagian yeyunum dan ileum. Setelah makanan dari usus halus, dia akan didorong menuju ke bagian usus besar dan nantinya akan berakhir berupa ampas makanan yang dibuang melalui rektum atau anus ya. Nah, itu adalah gambar dari sistem pencernaan. Lalu bagaimana mekanisme terjadinya? Mekanisme terjadinya kita mulai dari bagian mulut dulu. Nah, di bagian mulut ini pencernaan ternyata terjadi secara mekanik dan juga secara kimiawi. Apa bedanya mekanik dan kimiawi di sini? Kalau untuk mekanik ya, mekanik ini di sini melibatkan gigi gitu. Jadi pencernaan tersebut melibatkan gigi dengan cara atau proses mengunyah makanan. Nah, setelah makanan yang dikunyah dengan bantuan gigi itu terasa cukup halus, maka makanan juga dicerna secara kimiawi. Yang mana kimiawi itu melibatkan enzim ya. Jadi ketika kalian mendengar kata kimiawi pada sistem pencernaan itu artinya melibatkan enzim maupun hormon gitu ya. Nah, lalu pencernaan secara kimiawi di bagian mulut ini bagaimana prosesnya? Kalau secara kimiawi itu kan tadi melibatkan enzim. Enzim yang terdapat pada mulut itu adalah enzim yang disebut dengan enzim petialin. Yang mana enzim petialin ini fungsinya adalah mengubah amilum menjadi maltosa. Ya, amilum menjadi maltosa. Nah, amilum menjadi maltosa. Ketika kalian mendengar kata amilum, berarti di sini berhubungan dengan zat pati atau bisa dikatakan juga jenis-jenis dari karbohidrat ya. Khususnya misalkan bentuk nasi. Ketika kalian kunyah nasi tersebut di bagian mulut, maka lama-kelamaan akan terasa manis. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena di sini ada pengaruh dari enzim petialin ya. Jadi di dalam mulut disekresikan enzim petialin dalam air liur kalian ya. Yang mana si enzim petialin ini mengubah amilum menjadi maltosa. Maltosa di sini adalah gula sederhana ya. Jadi makanya makanan yang kalian punya di mulut yang berupa nasi tersebut jadi terasa manis itu. Nah, kalau misalkan makanan sudah terjadi secara mekanik dan kimiawi di bagian mulut, nanti makanan akan didorong ke bagian kerongkongan. Namun sebelum menuju kerongkongan, di sini ada gambar terlebih dahulu ya. Ada katup yang disebut dengan epiglotis. Nah, sebenarnya ketika kalian mengunyah makanan itu harus berhati-hati. Karena gimana kalau misalkan mengunyah makanan itu jangan sambil berbicara, itu kan tidak boleh ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, prosesnya atau alasannya terjadi di sini pada bagian katup yang disebut dengan epiglotis. Jadi makanan itu nanti kan sebelum menuju ke kerongkongan ada dulu bagian faring. Faring ini adalah percabangan antara sistem pernapasan ya. Kalau sistem pernapasan nanti berhubungannya dengan saluran hidung dengan sistem pencernaan gitu. Kalau pencernaan kan nanti menuju ke bagian kerongkongan. Nah, di antara itu ada katup yang disebut dengan epiglotis. Katup epiglotis ini akan terbuka pada kondisi normal, tetapi akan tertutup
ketika kita dalam proses menelan. Jadi ketika menelan makanan, katup epiglotis ini akan tertutup gitu ya, supaya tidak masuk makanan tersebut menuju jalur sistem pernapasan. Nah makanya kalau misalkan kalian makan itu nggak boleh sambil berbicara, karena kalau sambil berbicara si katup epiglotis ini kemungkinan yang harusnya tertutup bisa terbuka, sehingga makanan bukan lari ke kerongkongan, nantinya bisa menuju ke bagian hidung gitu ya, bagian sistem pernapasan. Ini yang menyebabkan tersedak tadi. Nah, lalu makanan di bagian epiglotis, nah nanti kalau misalkan sudah menuju epiglotis, makanan tersebut akan didorong menuju ke bagian kerongkongan. Nah, ketika didorong ke bagian kerongkongan, itu makanan terjadi proses pencernaan secara mekanik, atau di sini mekaniknya itu melibatkan gerakan yang disebut dengan gerak peristaltik. Apa gerak peristaltik itu? Gerak peristaltik itu adalah gerakan meremas dan mendorong makanan. Jadi hanya diremas saja oleh bagian kerongkongan kalian, karena di sana juga kan terdapat otot-otot ya pada bagian kerongkongan yang menyebabkan pergerakan gitu untuk meremas dan mendorong makanan, yang mana nanti makanan tersebut yang disebut juga dengan bolus ya, nantinya akan didorong ke bagian lambung. Nah, di bagian lambung ini makanan terjadi secara mekanik ya proses pencernaannya, dan secara kimiawi. Jadi ada dua lagi nih. Beda halnya dengan di kerongkongan, makanan terjadi secara mekanik dan kimiawi pada bagian lambung. Sama halnya dengan mulut. Lalu kalau untuk makanan yang terjadi di lambung dalam proses mekaniknya seperti apa? Sama, yaitu dengan menggunakan proses atau proses yang disebut dengan peristaltik. Ada bagian meremas dan mendorong makanan pada bagian lambung. Nah, ini adalah gambar lambung kita ya. Makanan terjadi secara mekanik. Lalu kalau untuk yang kimiawinya seperti apa? Yang kimiawi lagi-lagi melibatkan enzim, dan juga di sini ada juga hormon gitu ya. Nah, untuk enzim, makanan di sini terjadi secara kimiawi di enzim. Ibu singkat di sini singkatannya yaitu perih. Perih itu terdiri dari pepsin, renin, dan HCl. P-nya untuk perih, pepsin, R-nya untuk renin, R-nya untuk renin, dan HCl, H-nya untuk HCl. Nah, lalu untuk yang pepsin ini proses pencernaannya seperti apa sebelum menuju ke bagian enzimnya? Kita lihat dulu bagian lambung kita ya. Jadi bagian lambung itu terdiri dari 3 bagian. Ada bagian kardiak. Nah, ini kardiak. Kardiak ini berhubungan dengan kerongkongan. Jadi ini masih terusan kerongkongan ya, yang menuju ke lambung. Ini adalah kardiak. Lalu ada bagian yang disebut dengan pundus. Nah, bagian yang melengkung ini ya, mulai dari melengkung ini adalah pundus. Dan bagian pilorus, di mana pilorus ini berhubungan dengan usus halus. Nah, lalu pencernaan secara mekanik dan kimiawi itu terjadi di mana? Ini di bagian pundus di sini terjadi pencernaan baik secara mekanik maupun kimiawi. Khususnya kalau di kimiawi, bagian pundus ini mensekresikan berupa enzim-enzim dan hormon ya, supaya pencernaannya bisa terjadi secara kimiawi. Nah, untuk yang tadi enzimnya ada apa saja? Yang pertama itu adalah enzim pepsin. Pepsin ini mengubah protein menjadi pepton. Jadi kan makanan yang kita konsumsi itu ada berbagai jenis ya makanan, baik dari unsur karbohidrat, terus ada unsur lemak, ada juga protein, ada vitamin, mineral, dan sebagainya. Nah, makanan-makanan tersebut tentunya harus disederhanakan dulu. Supaya apa? Supaya nanti ketika menuju usus halus, makanan itu bisa diserap dengan mudah. Itu ya, makanya tadi juga di sini di enzim di amilum itu diubah menjadi maltosa. Nah, di lambung, pencernaan dengan melibatkan pepsin itu nantinya akan mengubah
protein ya, makanan dalam bentuk protein menjadi pepton. Artinya pepton ini bentuk yang lebih sederhana dari si protein. Nah, itu diubah oleh enzim yang disebut dengan pepsin. Lalu ada juga enzim renin. Renin ini mengubah protein susu ya. Jadi protein itu ada berbagai jenis. Ini protein susu menjadi kasein. Nah, protein susu ini biasanya atau renin ini biasanya lebih banyak pada usia bayi sampai balita gitu ya. Karena kan apalagi pada bayi mereka mengkonsumsi atau hanya mengkonsumsi susu gitu, tidak. Nah, makanya kalau misalkan untuk bayi enzim reninnya itu cukup banyak ya dibandingkan kita yang sudah dewasa gitu. Nah, jadi enzim renin ini akan berkurang jumlahnya seiring dengan bertambahnya usia karena protein susu yang kita konsumsi pun lebih sedikit. Lalu yang ketiga ada HCl. HCl ini merupakan asam lambung. Nah, dia bukan merupakan golongan enzim ya. HCl ini disekresikan oleh hormon yang disebut dengan gastrin. Ya, gastrin ini adalah hormon yang mensekresikan HCl atau asam lambung. HCl ini makanya disebut asam lambung karena pH-nya itu terdiri dari 1-3 saja, makanya asam. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membunuh kuman. Nah, kok bisa membunuh kuman? Karena ini makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu tentu kadang membawa jenis-jenis mikroorganisme baik berupa bakteri atau apapun itu ya. Nah, supaya terhindar atau supaya tidak menginfeksi, makanya oleh HCl kuman atau bakteri tersebut nantinya dibunuh supaya tidak terjadi sakit perut dan sebagainya. Kemudian ada organ, ada juga yang disebut dengan kelenjar. Ya, ada organ, ada kelenjar pencernaan. Kalau kelenjar pencernaan di sini ya, contohnya seperti pankreas dan hati, itu mereka tentunya tidak dilalui oleh makanan, tetapi mereka hanya membantu mensekresikan cairan yang membantu proses dari sistem pencernaan ini. Nah, contohnya di sini ya, kelenjar pankreas yang mana kelenjar pankreas ini mensekresikan enzim, makanya di sini ada tulisan kimiawi karena mereka mensekresikan unsur enzim atau unsur kimiawi berupa enzim. Di sini Ibu kasih singkatannya supaya kalian mudah menghafalnya. Kalau untuk enzim yang disekresikan atau dihasilkan oleh pankreas itu singkatannya adalah liat. Liat itu li-nya terdiri dari lipase, A-nya adalah amilase, dan T-nya adalah tripsin. Lipase ini fungsinya mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan kalau amilase mengubah amilum menjadi glukosa. Ya, kalau tadi di mulut amilum menjadi maltosa, kalau di sini amilumnya sudah dalam bentuk glukosa dan tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Kalau kalian perhatikan, pepton ini tadi adalah pengubahan protein menjadi pepton pada bagian lambung. Nah, ternyata pepton ini belum cukup sederhana untuk diserap oleh tubuh kita. Makanya harus dirubah dulu pepton ini menjadi bentuk protein yang lebih sederhana, yaitu dalam bentuk asam amino. Nah, lalu kemudian bagaimana cara dari enzim-enzim yang berada di pankreas ini bisa membantu sistem pencernaan tubuh kita. Nantinya dari pankreas ada saluran yang menuju ke bagian usus halus. Jadi nanti di pankreas ini ya, enzim-enzim ini nanti akan berada pada bagian usus halus melalui saluran dari pankreas yang menghubungkannya ke usus halus.
Kemudian ada kelenjar pencernaan yang lainnya yaitu berupa hati, yang mana hati ini kan hati itu menghasilkan zat empedu ya, empedu yang disimpan pada kantung empedu di hati, nanti fungsinya untuk mengemulsi lemak. Karena kan lemak itu bagian tubuh kita itu terdapat banyak cairan ya. Sedangkan lemak itu tidak bisa bersatu dengan yang namanya air. Makanya unsur lemaknya itu harus dipecah dulu oleh hati ya atau oleh empedu yang fungsinya nanti mengemulsi lemak sehingga bisa mudah diserap oleh atau bisa mudah menyatu dengan unsur lainnya. Kemudian makanan nanti akan menuju bagian usus halus. Nah, sebelum itu Ibu ada gambar terlebih dahulu berkaitan dengan usus. Nah, ini usus halus ya. Jadi usus halus itu seperti yang sudah Ibu sebutkan di awal terdiri atas beberapa bagian. Ada duodenum atau di sini disebut juga dengan usus 12 jari. Ada yeyunum. Yeyunum ini atau jejunum ini adalah usus kosong dan ileum itu adalah usus penyerapan. Nah, kalau proses pencernaan secara kimiawi itu hanya terjadi pada dua bagian usus saja. Ada pada bagian mana? Yaitu bisa di bagian duodenum dan di bagian yeyunum saja. Karena untuk yang ileum ini nanti khusus ya fungsinya atau tugasnya itu hanya untuk proses penyerapan saja. Oke, kalau untuk di usus halus itu kan proses pencernaan kimiawinya terjadi di duodenum dan yeyunum. Di sini disekresikan enzim-enzim pencernaan berupa erepsin yang mengubah protein menjadi asam amino. Bu, kok kita ketemu lagi ya sama yang namanya protein lagi gitu. Kenapa? Karena gini, yang namanya protein itu unsurnya cukup kompleks ya, sehingga harus beberapa kali mengalami pemecahan molekul agar lebih sederhana. Contoh gini deh, kalau kita makan daging ya, makan daging beda dengan makan tahu misalkan. Kalau untuk makan daging, itu kan daging keras ya, unsur proteinnya kompleks, makanya harus dicerna beberapa kali di bagian sistem pencernaan atau di bagian organ supaya unsurnya menjadi dalam bentuk yang lebih sederhana. Karena nanti kan akan diserap di usus halus ya. Supaya penyerapannya lebih mudah, maka unsurnya harus lebih sederhana lagi. Lalu ada enzim laktase. Laktase ini mengubah laktosa menjadi glukosa. Terus maltase mengubah maltosa menjadi glukosa dan sukrase juga mengubah sukrosa menjadi glukosa. Kalau dilihat atau diperhatikan, ketiga laktase, maltase dan sukrase ini berakhir menjadi bentuk glukosa. Nah, tadi itu di duodenum dan yeyunum. Kalau di ileum, ya di ileum ini terjadi proses penyerapan makanan. Jadi nanti makanan yang sudah dalam bentuk sederhana gitu ya. Tadi amilum dirubah menjadi maltosa, lalu dari amilum menjadi glukosa, ada juga lemak menjadi asam lemak dan gliserol, lalu erepsin protein menjadi asam amino hasil akhirnya. Nah, lalu ketiga unsur ini menjadi bentuk glukosa, berarti itu sudah cukup sederhana. Makanya di ileum, di usus penyerapan sudah siap untuk diserap menuju ke pembuluh darah, yaitu nanti di bagian usus halus ini ya, khususnya di bagian ileum itu ada bagian yang disebut dengan jonjot usus, yang mana jonjot usus itu nantinya akan meneruskan penyerapan menuju ke pembuluh darah. Nah, nanti dari pembuluh darah makanan-makanan ini diedarkan ke seluruh bagian tubuh kita. Lalu makanan apakah sudah berhenti atau sudah selesai sampai di usus halus ya? Ini jawabannya adalah belum, karena masih ada bagian tubuh yang disebut dengan usus besar dan rektum. Kalau di usus besar ya, di usus besar
ini sebenarnya sudah tidak ada lagi proses pencernaan secara kimiawi. Jadi kalau di usus besar itu hanya terjadi proses pembusukan makanan saja. Jadi kan sari-sari makanannya sudah diambil di usus halus. Di usus besar hanya tinggal ampasnya saja. Ampas makanan ini dibusukkan oleh bakteri yang disebut dengan Escherichia coli. Nah, makanya Escherichia coli ini juga sebagai penanda dari lingkungan ya. Kalau lingkungan yang tercemar perairannya berarti di sana misalkan ada Escherichia coli, ketika diteliti di bawah mikroskop ada bakteri yang disebut dengan Escherichia coli, berarti lingkungan perairan tersebut sudah tercemar dari adanya kotoran-kotoran manusia gitu. Lalu yang terakhir, setelah proses pembusukan di usus besar, maka makanan ini nantinya akan dikeluarkan melalui proses yang disebut dengan defekasi, berakhirnya di rektum atau anus. Itu ya. Jadi itulah serangkaian dari sistem pencernaan yang berupa mekanisme dari sistem pencernaan ya. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami oleh kalian. Jangan lupa urutan dari sistem pencernaan itu sendiri. Jadi terurut ya, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, lalu menuju ke usus halus, usus besar, baru berakhir di rektum. Kalau untuk pankreas dan hati ini fungsinya adalah mensekresikan zat-zat kimia yang membantu proses pencernaan kita agar lebih cepat dan lebih molekulnya lebih sederhana supaya lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian yang telah menyaksikan video pembelajaran kali ini.